Golongan murid ini artinya apa, Mah? Golongan A artinya harus dihormati, golongan B biasa aja, dan golongan C harus direndahkan. Kalau gitu, amit-amit deh aku bakal dapat golongan C, Mah. Mama sih yakin banget kamu bakal dapat golongan murid A, karena dulu waktu Mama sekolah, Mama juga dapat golongan murid A loh. Oh, oke, Mah. Kalau gitu aku jadi pede kan. Tapi sampai sekarang masih belum muncul. Sabar, napa? Munculnya tuh pas kalian udah ngumpul di aula. Oh, iya udah kalau gitu aku pamit ke sekolah dulu ya, Mah. Sebelum itu kamu harus bawa bekal nih. Buset, bekal apaan, Mah? Cuma sebiji doang gini. Ini mah cuma bikin geli-geli lambung doang. Bersyukur, Nak. Saya sabar banget golongan muridnya bakal muncul sebentar lagi. Kalau malah nggak sabar sih, padahal semua orang tuh ketakutan, Vel. Loh, kenapa harus takut? Kita pede aja, siapa tahu kita dapat golongan A kan? Gue dapat bocoran katanya kebanyakan tuh orang dapat golongan C. Ya udahlah, kalau nggak dihormati terima aja. Golongan C itu bukan sekedar tidak dihormati, tapi bisa-bisa dihabisi juga. Yang bener aja loh kalau gitu. Semoga aja gue nggak dapat golongan C deh. Lo kan tahu sendiri keluarga gue tuh bukan keluarga terpandang, jadi kemungkinan besar gue bakal dapat golongan C. Lo tenang aja, kayak gue bakal lindungin lo. Caranya serahkan aja ke gue. Bu, bisa nggak sih golongan murid C itu ditiadakan aja? Karena bikin repot, tau nggak? Kenapa? Pasti kamu takut tertindas kan? Kalau saya sih nggak perlu takut, Bu, karena saya bakal dapat golongan murid A. Wah, hebat-hebat. Pede sekali ya kamu, padahal di data saya kamu bukan dapat golongan A. Hah? Ibu punya datanya? Iyalah, saya yang akan umumkan golongan murid kalian. Kalau gitu, maafin saya ya, Bu, karena saya terlalu pede tadi. Orang kayak kamu itu pantas buat tidak dihormati. Hah? Kalau Bu Guru bilang kayak gitu, kemungkinan besar gue dapat golongan murid C dong. Aduh, jangan deh. Anak-anak, golongan murid kalian akan dibagikan dalam 3, 2, 1. Wah, gue dapat golongan A, kalian semua harus hormat sama gue ya. Kalau gue golongan B, ya udahlah, yang penting masih bisa diselamatkan dan masih dihormati sama beberapa orang kan. Loh, golongan gue C? Hah? Kenapa Keisha dihabisi, Bu? Golongan murid C itu pantas buat Metong. Kalau golongan kamu sendiri apa? Golongan saya... Ih, aneh, kenapa punya gue sendiri yang belum muncul? Kamu gak bakal bisa bohongin saya tentang golongan murid kamu, karena saya punya listnya. Saya cuma perlu kamu konfirmasi. Kayaknya Bu Guru gak benar-benar punya list. Kalau gitu gue bohongin aja. Golongan saya abu. Mustahil. Loh, iya beneran abu, saya gak bohong loh. Ya udah. Tuh kan bener, gue yakin guru ini pasti ngerencanain sesuatu. Kira-kira hal baik atau hal jahat ya. Keisha, gue tahu lo punya pengetahuan tentang golongan murid kan. Kalau gitu, kasih tahu gue sesuatu dong. Kenapa golongan murid gue masih belum muncul? Yang sopan dong. Aku kan golongan murid A, masa nggak dihormati sama sekali. Oh gitu ya. Baiklah, Ratu Sejagat, Tasya yang cantik dan baik hati dan tidak sombong. Tolong kasih tahu saya alasannya. Aku nggak pernah ngalamin kasus ini sebelumnya sih. Tapi yang kamu pegang itu kan dari tadi jimat. Ini bekal dari nyokap gue, masa jimat sih? Iya, kalau kamu makan jimat itu pasti golongan muridnya bakal muncul. Yang bener, kalau gitu langsung aja gue makan. 3, 2, 1. Golongan warga? Iya nak, mulai sekarang golongan warga tuh dibagi menjadi 3, A elit, B menengah, dan C terbuang. Ya ampun, kasihan banget ya orang yang dapat C. Mending kamu lihat golongan wargamu juga sebelum terlambat. Iya oke mah, golongan warga aku kenapa masih loading dah? Iya sama, golongan warga mama juga masih loading karena keluarga kita tuh memang gak pantas buat punya golongan warga. Ya ampun mah, kalau kayak gini gimana dong kalau aku ditanya sama temen-temen aku harus jawab golongan apa? Nah itu yang mama pikirin dari tadi, lebih baik kamu bolos sekolah aja. Mana bisa gitu, udah deh pokoknya aku ngarang aja mengenai golongan warga aku. Mama tenang aja, aku ini pro mah. Mas, apa-apaan? Ini kan cuma foto yang lagi tren. Kok lo bisa jadi video sih? Jangan-jangan lo juga punya figurnya? Iyalah, ini semua karena golongan gue tuh tinggi, makanya gue diperlakuin spesial sampai punya barang khusus. Keren banget lo, Vel, yang bisa gini cuma lo doang. Keisha, sebenarnya gue tuh cuma pakai aplikasi AI Marvel. Tinggal masuk aplikasinya, terus pilih yang nano banana, dan pilih foto kalian. Nah, udah deh tinggal tunggu prosesnya, dan jadi mantep banget kan? Seriusan, itu mah kelihatan nyata banget. Gue jadi iri deh sama lo. Ya ampun, semua orang juga bisa kali, soalnya kan aplikasinya Gretong. Kalau lo sampai bisa dapat perlakuan spesial, artinya golongan warga lo A. Tapi setahu gue cuma ada satu yang dapat golongan warga A, itu artinya lo adalah orang penting, Vel. Semoga aja gak ketahuan. Murid-murid golongan warga A dan B. Tunggu Bu, yang C mana? Loh, kamu ketinggalan berita ya? Golongan warga C itu udah dibuang dari bumi, ya artinya aja kan terbuang. Atau jangan-jangan golongan warga Feli ini C, Bu, jadi masih ketinggalan satu nih. Sembarangan ya, gue tuh dapat Feli kan dapat golongan warga A, jadi kalian semua tuh harus patuh dan hargai Feli. Apa? Murid-murid yang dapat golongan warga A tuh cuma satu, yaitu Tiara. Feli jangan mimpi buat ngerebut posisi gue ya.
Enggak kok, golongan warga gue tuh B. Kesya aja kali yang salah denger. Masa sih kuping gue corek? Hah, awas aja ya lo gak bakal bisa mimpi buat nyanyiin gue. Oke murid-murid, masih ada satu golongan yang harus kita cari, yaitu golongan misterius. Yang loading mulu. Bu, kita jadikan mau cari orang itu? Ya jelas dong, rugi banget kalau nggak dicari. Udah buruan, ayo Tiara. Kira-kira ngapain ya Bu Guru sama Tiara nyari orang yang punya golongan warga loading? Mereka takut kalau orang yang loading itu dapat golongan warga lebih tinggi daripada Tiara. Emang apa untungnya sih kalau golongan warga kita yang paling tinggi? Yang tertinggi sekarang tuh adalah Tiara. Dia bisa menguasai dunia, bahkan apa yang dia mau juga dikabulin kayak ratu. Apa? Kalau gitu bisa aja gue kan? Hah? Jangan-jangan lo orangnya? Bukanlah, gue aja dapat golongan C. Hah, itu artinya, astaga gue keceplosan. Please ya Della, jangan bilang ke siapa-siapa. Nah, kita harus pindah kota sekarang juga karena golongan warga mama tuh masih loading. Loh, punya aku juga loading lagi mah, padahal tadi udah muncul, Be. Jangan percaya, itu pasti cuma sementara doang, soalnya keluarga kita emang ditakdirkan buat loading terus. Itu artinya kita yang lagi diburu sama Tiara dan Bu Guru mah. Gawat, mereka udah bergerak ya. Kalau sampai kita ketangkep, bisa-bisa kita dihabisi. Tunggu, kenapa sih mereka ngejar kita? Karena mereka tuh nganggap kita mangsa, Nak. Terus gimana caranya mas supaya kita bisa membebaskan diri dari mereka semua? Bisa sih salah satu dari kita dapat golongan warga, tapi salah satu juga harus metong. Apa? Aku nggak mau ngorbanin gitu mah. Kalau gitu aku bakal buktiin ke semua orang kalau golongan warga aku juga pantas kok ada di kota ini. Ya udah kalau itu mau kamu, mama tetap support. Oh, orang ini yang katanya mau nantang gue udah kesebar loh di seluruh internet. Iya, tapi bukan sekarang soalnya gue belum siap. Ngaku deh, lo dapat loading kan? Soalnya gue dikasih tahu sama Keisha. Keisha? Sekarang saatnya gue ngabisin lo. Tunggu, golongan warga gue A. Hah, punya bukti apa lo tiba-tiba ngarang kayak gitu? Apaan nih di kantong gue? Gue punya buktinya. Bisa tahu harta keluarga atau sampah keluarga? Ngapain kita lihat sampah keluarga mending harta kan? Udah jelas nguntungin. Ya ampun, kamu udah dapet pilihan itu, berarti udah saatnya kamu tahu, Nak. Tahu? Jangan-jangan mama ada nyembunyiin sesuatu ya di harta keluarga kita. Jangan-jangan barang terlarang, mah. Kamu itu kebanyakan overthinking. Biasa aja lah hartanya, kan kita kismin. Iya sih, karena kita kismin, aku selalu dikatain sama teman-teman, mah. Kesel deh. Nah, kekuatan kamu ini bakal bantu kamu supaya kamu tuh nggak dikatain lagi sama teman-teman. Ya udah deh, Mas. Sebenarnya harta kita apa sih? Ih, cuman beca. Tulisannya beca doang. Hah? Becak berlapiskan emas? Iya, itu peninggalan dari nenek moyang kita. Harus dijaga baik-baik ya. Ya ampun, gue baru tahu kalau ada barang kayak gitu. Itu artinya kita kaya, mah. Kita nggak kismin. Tetep aja kismin. Hah? Jangan-jangan palsu ya? Hari ini kelas kita libur ya, karena mulai sekarang ibu akan mengajar orang yang punya harta paling banyak di kota ini. Saya, Bu. Maaf, saya ketinggalan ngomongnya. Dan yang paling mahal ya. Kalau gitu saya, Bu. Tapi saya punya file. Semua orang juga tahu kali kalau lo tuh kismin. Sedangkan gue punya harta emas, perhiasan, diamond. Kalau gitu Tiara, silakan ikut saya ke kantor guru. Iya, Vel, semua orang juga tahu kali kalau Tiara itu yang paling kaya di kota ini. Buktinya dia sampai ngegaji gue. Tapi bener kok, gue tuh punya becak berlapiskan emas. Hah? Sekarang rumah 5 tingkat. Gak usah halu deh lo, rumah gue aja cuma 2 tingkat. Jangan bikin si Tiara murka, Vel. Keisha, lo percaya nggak kalau gue punya banyak harta? Gimana caranya lo punya banyak harta? Kan lo belum kerja. Bukan gue, maksudnya harta keluarga gue. Vel, udahlah, nggak usah berhayal dan bermimpi lagi. Lo kan lebih kismin daripada gue. Tapi gue bahkan punya mobil sport. Aduh, Vel yang punya mobil sport di kota kita ini cuma Tiara. Masa sih? Jangan-jangan sistem bohongin gue lagi. Aduh, gue harus percaya yang mana? Percaya sama kenyataan lah. Lo kan lebih kismin daripada gue. Anak-anak, mulai sekarang kalian harus memperlakukan Tiara sebagai ratu di sekolah ini. Loh, kok gitu, Bu? Nggak adil dong. Bilang aja lo iri, dasar kismin. Ini semua saya lakuin karena Tiara itu kasih sponsor untuk sekolah ini. Aduh, Tiara, emangnya harta lo apa aja? Jangan remehin gue ya, karena gue tuh punya beca berlapiskan emas, mobil sport, dan rumah. Loh, itu bukannya harta keluarga gue ya? Enak aja, semua yang gue sebutin tadi adalah harta gue sendiri, jeripaya gue, bukan orang tua. Feli, mending lo sadar diri deh, nggak usah ngayal. Feli, kalau kamu terus-terusan seperti ini, kamu akan saya keluarkan dari sekolah ini loh. Tapi Bu, saya ngomong apa adanya, saya ngomong kenyataan loh. Ya udah, kalau lo ngomong kenyataan, buktiin mana harta-harta lo itu, biar gue lihat. Tuh, nggak bisa kan, lo tuh bohong. Didikan siapa sih kamu ini? Lebih baik gue kumpulin bukti dulu, bener gak sih harta keluarga gue ini? Supaya lebih meyakinkan mereka. Akhirnya gue bangun juga. Hah? Kenapa harta keluarga gue jadi loading? Jangan-jangan mau berubah lagi? Berarti gue beneran kismin. Feli, mending kamu keluar rumah deh. Soalnya banyak barang baru di luar. Barang baru apaan, Ma? Aku baru menerima kenyataan yang pahit. Ini menyangkut harta keluarga kita. Oh gitu? Tapi aku gak mau berekspektasi, nanti aku kecewa. Kamu mau berekspektasi setinggi langit pun gak apa-apa. Karena udah Mama gak perlu kasih tahu. Aku lihat sendiri aja di luar. Bye, Ma. Maafin Mama ya, Nak. Apaan ini? Jangan-jangan ini semua adalah harta keluarga gue. Ada uang 1 triliun, mobil, emas, perhiasan.
Loh, nah teman-teman, ini semua adalah harta keluarga gue. Loh, kok Tiara? Kenapa? Lo nggak terima? Ini semua tuh harta keluarga gue dan gue juga punya bukti. Gue juga punya bukti semua surat-suratnya ada di dalam tas ini. Oh, gue juga punya bukti gue adalah bisa tahu harta orang atau dosa orang. Harta orang aja deh, jadi gue bakal deketin siapapun yang kaya. Nggak boleh pilih-pilih teman gitu, nak. Ya udah deh, kalau harta mama. Hah? Aku? Iya, nak. Kamu kan anak mama yang paling berharga buat melahirkan kamu aja. Mama sampai ngeluarin uang 5 miliar. Apa? Ya ampun, ternyata pengorbanan mama gede banget, mah. Iya, tapi kalau kamu ngelihat harta teman-teman kamu, ya pasti mereka belum punya lah. Ya pasti ada yang punya lah, mah. Soalnya teman-teman aku tuh orang kaya. Guys, pokoknya kali ini datang ya ke pesta ulang tahun gue. Emangnya pesta ulang tahun lo diadain di mana? Jelas di rumahnya Tiara yang mewah banget itu. Hah? Gue baru tahu kalau selama ini Tiara punya rumah mewah. Ya, itu rumah baru dari orang tua gue, kado untuk ulang tahun ke-17. Beruntung banget ya jadi Tiara, gue juga pengen jadi kayak lo, Ti. Kalau gue sih nggak punya harta. Hah? Lo nggak punya harta? Lo kan punya emas 0,1 gram. Apa? Del punya harta, Del. Kasih ke gue cepet. Kalau Tiara ini kaya, ngapain dia masih ngerampas harta orang? Jadi gimana, Vel? Lo bisa datang nggak? Bisa-bisa, Ti. Lo share alamatnya ke gue aja ya. Langsung aja nih. Hah? Alamat ini kok rasanya gue kenal ya, tapi ini rumah siapa? Udah jelas rumah gue lah, masih nanya. Aduh, hartanya nggak muncul-muncul, jangan-jangan kekuatan gue error lagi. Tapi mustahil sistem kasih sesuatu yang rusak, pasti bisa ini. Bu, saya mau nanya, Tiara itu dari keluarga terpandang nggak ya? Hah? Maksud kamu keluarga Tiara itu kaya atau enggak? Ya jelas kaya lah. Kok ibu bisa simpulin kaya sih? Hah? Ya iyalah, secara kan Tiara itu nyogok ibu supaya dapat nilai tambahan. Haha. Saya kasih tau kepala sekolah biar ibu dipecat. Jangan-jangan. Ya udah deh, nilai kamu saya tambahin juga secara cuma-cuma. Nah, gitu dong. Malam ini kita berangkat bareng yuk, Kay. Kemana? Ke ulang tahunnya Tiara. Masa lo nggak diundang? Enggak, gue sama sekali nggak tahu. Emangnya ulang tahunnya di mana? Ya ampun, kalau lo nggak diundang, gue nggak bisa kasih info. Harta lo nggak ada. Iya, gue sama sekali nggak dikasih harta sama orang tua gue karena orang tua gue cuma punya hartanya sedikit. Oh iya maaf, Kay. Rupanya lo nggak diundang Tiara karena lo bukan dari keluarga terpandang ya. Iya udah maaf Kay, gue sama sekali nggak bermaksud kok. Gue tarik lagi deh ucapan gue. Gak apa-apa, Vel, emang kenyataan kok. Gak apa-apa, lo tetap datang aja. Tapi lo pakai undangan gue, jadi kita datang berdua. Oh, emang teman terbaik gue, Vel, lo selalu pengertian. Oh, jadi ini tempatnya. Tapi kenapa kita semua dibiarin di luar? Katanya kita nggak boleh masuk sampai Tiara minta. Hah? Kok gitu? Ya, tapi mungkin Tiara tuh lagi siapin dekorasi yang mewah buat kita. Tetep aja nggak masuk akal. Harusnya kalau ulang tahun tuh disiapin 1 hari sebelumnya. Aduh, Vel, lo tau apa? Lo kan kismin. Idih, sesama orang kismin jangan ngatain dong. Guys, ayo masuk, semuanya udah siap. Bagus kan? Hah? Ini beneran pesta ulang tahun lo, Ti. Kok keren banget sih? Iyalah, ini semua kan hasil kerja keras orang tua gue. Oh ya? Terus harta lo apa di rumah ini? Kalau harta gue itu tersimpan di ruang bawah tanah dan kalian gak akan bisa lihat harta gue itu apaan. Paling juga emas. Kalau emas kan harusnya udah muncul secara cepat, tapi ini belum. Jadi pasti yang lain kan? Wah, gue udah masuk rumahnya Tiara, tapi di mana ya ruang bawah tanahnya? Rumahnya terlalu luas. Kayaknya gue harus telusurin lagi deh. Tunggu. Itu kok ada lubang? Kayaknya gue harus loncat ke sana deh. 3, 2, 1.